Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Kali ini kita bakal ngobrol tentang salah satu sosok yang paling terkenal di dunia bisnis Indonesia. Bob Sadino. Sosok yang filosofi hidup dan kesuksesannya sampai sekarang masih banyak dipelajari oleh pengusaha muda nih. Ya, tapi sebenarnya ya, apa sih yang ngebuat Bob Sadino tuh berbeda dari pengusaha lainnya? Oke, kalau lo merasa stuck ya, atau nggak tahu harus mulai dari mana, nih, mungkin Bob Sadino punya jawaban yang lo cari. Gas, kita mulai. Bob lahir di Lampung pada 9 Maret 1933 dalam keluarga yang hidup berkecukupan. Nah, ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob mewarisi seluruh harta warisannya. Karena saudara kandungnya yang lain itu dianggap telah hidup mapan. Gitu. Kemudian ya kan dapat warisan. Bob itu menggunakan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dia ke Belanda, kemudian dia ke Jerman. Nah, ia bekerja di Jakarta, Liot, kota Amsterdam. Nah, di Belanda itu juga dia bertemu dengan pasangan hidupnya yaitu Sulami Sujud. Nah, pada tahun 67, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia nih. Ia membawa serta 2 Mercedes miliknya. Waktu itu kan Mercedesnya masih tahun baru kok, sekitar 60-an. Salah satunya ya ia jual untuk membeli tanah di Jakarta Selatan. Sementara yang lain tetap ia simpan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob akhirnya memutuskan untuk keluar nih dari pekerjaannya dan bertekad untuk hidup mandiri. Ya, dalam artian kan dia ingin membuka usahanya sendiri. Ya. Usaha pertama Bob adalah rental mobil. Ya, waktu itu dia juga merangkap menjadi supirnya. Awalnya tuh usahanya mulus-mulus aja guys. Sampai salah satu mobil Mercedes miliknya mengalami kecelakaan parah yang mengakibatkan dia mengalami kerugian besar dan akhirnya apa? Bangkrut. Ya, betul, dia bangkrut guys. Dari yang kehidupan mewah banget bisa keliling dunia kemana-mana tiba-tiba jadi bangkrut tuh. Kemudian dia akhirnya bekerja menjadi kuli bangunan, hidup sederhana, dan bekerja sangat keras untuk dapat menafkahi keluarga. Saat itu tentunya menjadi masa-masa yang sangat berat ya. Kehilangan semuanya bisa membuat siapapun merasa frustasi dan terpuruk. Tapi Bob gak nyerah. Ketika banyak orang yang merasa putus asa, Bob justru mulai menemukan kembali semangat hidupnya. Nah, terus ya, dia beralih mencoba peruntungan di dunia usaha dengan berjualan telur ayam negeri. Di Indonesia saat itu ya, telur ayam negeri itu nggak terlalu populer karena masyarakat lebih memilih telur ayam kampung. Nah, namun ya, Bob melihat adanya potensi pasar di sini. Nah, dia akhirnya memutuskan untuk menjual telur ayam negeri. Tahu nggak strategi bisnis apa yang pertama kali ia coba saat berjualan telur? Itu. Ya betul, dia door to door, dari pintu ke pintu. Menawarkan telur, ya kan, bayangin tuh. Jalan kaki lagi, dulu dia naiknya Mercedes Benz, ya, naik mobil mewah tuh guys. Banyak kok orang yang menolaknya atau meremehkannya gitu. Orang-orang gak percaya kayak, ngapain sih orang kaya jualan telur gitu. Tapi Bob gak peduli. Dia terus berusaha tuh. Meskipun usahanya kecil ya dan kelihatannya remeh. Oke.
Waktu berjalan, Bob terus konsisten menjual telur dan berhasil membangun reputasi. Bisnis kecil-kecilan itu akhirnya menjadi cikal bakal dari sebuah bisnis yang jauh lebih besar. Nah, pada tahun 70-an, Bob mendirikan Camp Chicks, supermarket pertama yang mengutamakan produk-produk berkualitas tinggi. Tahun 70-an dia berhasil membuat supermarket, guys. Dari penjualan telur yang sederhana, dia mulai memperkenalkan produk impor ke pasar Indonesia. Dan Camp Chicks ya, sampai sekarang menjadi brand yang sangat dikenal. Wih, keren. Yang paling menarik tuh di sini. Meskipun dia udah sukses ya, Bob tetap mempertahankan filosofi hidup yang sangat sederhana. Dia nggak pernah merasa perlu untuk berbelanja berlebihan atau hidup dalam kemewahan lagi. Gitu. Dia percaya bahwa kebahagiaan bukan terletak pada harta benda, tetapi pada kepuasan hidup dan kesederhanaan. Filosofi yang paling dikenal ya dari Bob ini itu tentang orang gob. Dia selalu memperbandingkan ya antara orang gob dengan orang pintar. Buat banyak orang ya, pernyataan ini pasti bikin bingung gitu ya. Kenapa orang dianggap gob lebih gampang sukses daripada orang yang pintar? Jadi gini guys, orang pintar itu tahu duluan semuanya gitu ya. Oh, aku mau bikin usaha ini deh, tapi dia pikir kayaknya nih modalnya sekian, nanti rugi sekian, aduh ini jalan apa enggak, nanti rugi enggak gitu. Terlalu banyak mikir dan akhirnya enggak jadi melangkah. Beda tuh sama orang yang gob. Dia justru kayak ayo dah jalan dulu, kita pikir belakangan nanti, kita jalan ini gini dulu. Nah, langkah kecil pun itu sangat berarti guys. Daripada nggak melangkah apapun, nggak ada perubahan yang terjadi. Justru dari kegagalan itu kita harusnya belajar ya. Kita mendapatkan pengalaman untuk menjadi sosok yang lebih baik daripada yang kemarin ya. Buat Bob, gob bukan berarti bodoh, tapi lebih ke sikap berani untuk mencoba belajar dari kegagalan dan terus maju. Nah, bukan berarti Bob itu nggak punya pengetahuan ya, tetapi dia lebih memilih untuk belajar dari pengalaman langsung. Bob selalu punya cara pandang yang berbeda tentang kerja ya. Dia punya filosofi yang menarik nih. Saya kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Menurutnya, kerja memang penting, tapi jangan sampai lo terjebak dalam rutinitas kerja yang tanpa henti. Hidup itu lebih dari sekedar kerja ya kan. Hidup itu tentang menikmati setiap momen, sekalipun waktu bekerja. Nah, salah satu hal yang paling menonjol dari Bob adalah gaya hidupnya nih, ya kan. Celana pendeknya, kemudian cara ngomongnya santai tuh. Bahkan ketika ada meeting dengan klien penting pun, dia tetap dengan gaya ciri khasnya yang menjadikan dirinya itu autentik gitu. Buat Bob, kerja itu sarana. Yang penting itu kualitas hidup yang kita jalani, bukan status pekerjaan kita. Salah satu hal yang sangat menonjol dari Bob Sadino adalah kemampuannya untuk tetap menjadi diri sendiri. Ya kan, dia kan bisa tetap hidup dengan caranya. Nah, walaupun di era dunia yang penuh tekanan gitu. Dia tetap mempertahankan motivasinya, dia tetap mempertahankan keteguhannya untuk membangun bisnisnya walaupun diremehkan gitu kan. Dia direndahkan oleh orang-orang. Ya, di dunia yang sering mengajarkan kita untuk tampil sempurna, menjadi diri sendiri itu sangatlah berharga. Bob ngajarin kita bahwa keberhasilan yang sejati datang dari kita yang berani tampil apa adanya tanpa harus meniru orang lain. Jadi, apa nih yang bisa kita pelajari dari hidup dan filosofi Bob Sadino? Banyak banget ya kan. Dari setiap pelajaran itu bisa kita ambil hikmahnya. Pertama, keberanian untuk mencoba meskipun kita takut gagal. Bob ngajarin kita bahwa nggak ada yang sempurna dalam hidup.
Semua orang tuh pasti pernah ngalami namanya kegagalan. Tapi yang membuat beda itu apa? Seberapa cepat kita bangkit dari kegagalan dan terus mencoba. Ketika jatuh miskin, ya, Bob itu harus mulai dari nol. Apakah dia gengsi? Enggak, ya. Dia tetap maju, bahkan berjualan telur walaupun dia dihina, direndahkan. Itu adalah langkah kecil yang membuatnya kembali ke jalur kesuksesan. Kedua, ya, orang yang dianggap bodoh dalam tanda kutip lebih sering bertindak tanpa terlalu banyak mikir. Mereka lebih fokus pada aksi ketimbang teori. Dan itu adalah hal yang sering membuat mereka lebih sukses. Bob nggak pernah merasa perlu untuk menunggu momen yang sempurna gitu, kayak oh ini tanggal yang tepat untuk membangun bisnis ini, oh ini kapan gini. Enggak. Dia tahu bahwa tindakan adalah kunci utama untuk mencapai sesuatu. Kemudian, ya kan, di dunia yang penuh dengan standar dan tekanan untuk menjadi seperti orang lain gitu ya, Bob memilih untuk menjadi dirinya sendiri. Filosofi hidupnya yang santai dan terbuka menunjukkan bahwa keberhasilan bukan tentang tampil sempurna, melainkan tentang menjadi ciri khas ya dengan diri sendiri. Dan akhirnya Bob ngajarin kita bahwa kerja itu buat hidup ya, bukan hidup untuk kerja. Dia tahu betul gitu ya pentingnya untuk tidak terjebak dalam rutinitas kerja yang membuat ya kita lupa akan tujuan utama kita, yaitu hidup bahagia. Sukses nggak selalu soal seberapa banyak uang atau seberapa tinggi jabatan yang kita miliki. Tetapi bagaimana kita menikmati hidup sambil tetap fokus pada tujuan kita. Bob mungkin memang sudah meninggalkan kita ya kan. Ya, karena beliau sudah wafat tahun 2015 lalu. Tapi filosofi dan cara hidupnya tetap relevan banget untuk kita semua. Mungkin kita saat ini sedang merasa terjebak atau takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Tapi coba ingat deh, jika Bob bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kesuksesan lewat aksi nyata, kenapa kita enggak? So, berhenti nunggu momen yang sempurna. Mulai aja hari ini. Dan ingat, hidup itu bukan hanya soal bekerja keras sampai lupa nikmatin momen-momen kecil yang membuat kita bahagia. Kayak Bob nih, ya kan? Mari kita cari cara untuk menikmati hidup, untuk tetap menjadi diri kita sendiri. Dan jangan terjebak dengan standar orang lain. Nah, semoga ya cerita dan filosofi Bob Sadino kita memberi inspirasi yang sangat bermakna untuk kita semua. Mungkin langkah pertama lo gak besar, tapi setiap langkah kecil yang lo ambil akan membawa lo lebih dekat dengan tujuan. Karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, and bye.